Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Ramasyana ramana ramaya ramasi, sana ramaya ramasu, rab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 , syana ramaya ramasana ramana ramasi. Rabalabalabalabala, syana rabababababaya ramasana ramo. Ramana ramasana ramana ramaya ramasana ramasi. Haleluya. O ramaya ramasana ramana 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 ramaya ramasi. Shikira baba 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 ya ramasana ramaya ramasi. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan, Allah yang kudus, nyata sempurna kuasa-Mu. Orabaya rabasyadara baba baba baba, Orabaya rabasyadara baba baba baba, Orabaya rabasyadara baba baba baba, Iramasandara mandalabaya rabasandara masu, Irerere rabase. Haleluya. Iramana ramasanda ramana rabasyada rabababa, Iramana rabasyanda ramana ramasu, Irabata kaya rata sandara mandara basandara bababababababa, Ora basadara basadara mandaria la basandiri de la rabas. Ora papa 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 papa. Ora papa 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 papa. Kira basadara papa 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 papa. Ina manala maya rabasegiri ra. Oro potokaya ramasadara mandala maya rabasegiri. Oh, Rabashadara Baba 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 Baba, Ora Manala Baya Rabashadara. Ya kemuliaan-Mu memenuhi hati ini, memenuhi setiap kami. Shederere Rabaso, Iramana Ramashadara Baba Baba Baba. Mari setiap kita yang bisa berbahasa roh saya ajak bersama-sama. Ira baba 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 ya rabasana ramaya rabasi. Ira bala 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 ya rabasana baba baba baba. Oh baba 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 baba.
Aku pandang kemuliaan-Mu. Rabasadara manalaba ya rabalaba. Shedere larabase rabaya rabase. Ora mandara baya rabasadara baba 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 baba. Ora baya rabasadara baba 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 baba. Oh rabashedere larabasadara basu. Ira bala 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 bala. Ira bala 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 bala. Shadara baba 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 baba. Ora baba 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 baba. Shigere daravase rabaya ramana ramana ramaya. Ora bala 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 bala. Ira rabasa dara baba baba baba. Ira baba 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 baba. Ya. Hallelujah. Yes, Tuhan. Ya. Oh, kekuatan yang dari Kau memenuhi kami. Ku bersuka cita. Yes, Tuhan. Oh, ya para malaikat-Mu Tuhan menari di tengah-tengah kami dengan sukacita surgawi. Ora basyadara baba 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 baba. Ina manara maya rabasadara basekere darabase. Oh rabanara manara maya rabasadara manara. Ira bala 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 maya rabasadara bala bala bala. Haleluya. Terima kasih. Ora manaria la sandara mandakaya rada sandara. Yes. Ya. Kami bersyukur untuk anugerah. Bersuka cita di dalam-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagaimana firman. Berkati setiap kami, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Gimana kabar hari ini? Luar biasa ya. Kita bicara tentang bertumbuh di dalam Kristus dalam bulan-bulan ini ya. Bertumbuh di dalam Kristus. Untuk Anda jadi atau lahir sebagai orang Kristen dibutuhkan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Namun untuk itu sebagai orang Kristen perlu iman yang bertumbuh ya. Jadi iman bertumbuh itu sangat penting buat kita ya. Karena kita hidup sebagai seorang Kristen. Untuk apa? Supaya Anda dan saya menghasilkan buah yang matang sehingga dapat mempermuliakan Bapa di surga. Nah, bagaimana supaya Anda dan saya bisa bertumbuh atau bisa menghasilkan buah? Mari kita buka di dalam Yohanes 5 ayat 5. Ya, Anda yang punya Alkitab atau punya HP yang ada Alkitabnya dibuka. Yohanes 5 ayat yang keempat dan 5. Ya, kita akan baca bersama-sama. Dikatakan begini. Ya, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada satu tugas bagi kita, bagaimana supaya Anda dan saya bisa bertumbuh, bisa menghasilkan buah. Tuhan cuma minta satu. Apa itu? Tinggal. Tinggal di mana? Tinggal di dalam Kristus. Jadi kalau ditanya permintaannya Tuhan itu permintaan yang mudah atau susah? Kalau Anda cuma disuruh tinggal di dalam Kristus, itu permintaan yang menurut saya ya mudah. Anda nggak disuruh berenang, ambil apa, Anda nggak disuruh naik ke gunung, Anda nggak disuruh untuk melakukan hal-hal yang konyol. Tuhan cuma minta Anda dan saya untuk tinggal di dalam Kristus. Nah, itu sebabnya bagaimana caranya Anda tinggal di dalam Kristus? Ya Anda mesti meluangkan waktu secara realnya, ya Anda mesti mau untuk meluangkan waktumu secara khusus kepada Tuhan. Dan itu sesuatu yang memang Anda dan saya mestinya mutlak untuk dilakukan. Ya, kenapa mutlak untuk dilakukan? Karena firman Tuhan jelas ngomong kalau kita di luar Kristus, kita tidak bisa atau tidak berbuah. Jadi kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, ya kita tidak berbuah. Ya, nah kadang-kadang orang itu seringkali menganggap bahwa perkara rohani itu sesuatu yang gak kelihatan. Kadang-kadang kita ditanya, berdoa susah gak? Susah. Tapi kalau ditanya, berdoa sama bekerja susah mana? Anda kalau ditanya bekerja dengan berdoa susah mana? Ya, kalau yang ibu rumah tangga merawat anak sama berdoa susah mana? Ya. Kadang-kadang kita kalau misalnya mau membandingkan antara berdoa dan antara bekerja atau belajar atau ngurus anak, secara hitung-hitungan, ya, kalau Anda ditanya, dibandingkan, pertanyaannya susah mana? Saya yakin dan percaya semuanya pasti ngomong, Pak, susah bekerja, Pak. Pak, susah ngurus anak, Pak. Pak, susah belajar, Pak. Sekolah lebih susah daripada berdoa. Berarti berdoa itu perkara yang lebih ringan daripada kehidupan kita yang sehari-hari. Tapi secara kenyataannya perkara ringan yang begitu seringkali banyak orang Kristen tidak mampu untuk melakukan. Pertanyaannya kembali, kenapa mereka tidak mampu melakukan? Karena bukan satu kebutuhan pokok, bukan penting. Dan berpikirnya itu tidak berakibat apa-apa. Walaupun tahu bahwa ada sesuatu di situ. Ya. Dan sedangkan bekerja, belajar, dan apa yang kita lakukan itu menjadi satu kebutuhan pokok. Bekerja cari duit ya kebutuhan pokok. Sehingga orang bisa melakukan dengan konsisten. Karena merasa bahwa apa yang aku lakukan itu sebuah kebutuhan yang penting. Sehingga dia bisa melakukan itu dengan konsisten. Maka dari itu seringkali manusia ketika diperhadapkan dalam suatu kenyataan antara Tuhan dengan kenyataan, atau mungkin dengan bekerja, dengan apapun itu, maka kalau ditanya secara jujur, saya percaya rata-rata orang akan memilih, mungkin kalau sadar akan memilih Tuhan. Tapi ketika dia mulai memiliki kebutuhan, dia akan berkata begini, kalau aku pilih Tuhan, untungnya buat aku apa? Kenapa? Apalagi kalau orang butuh duit, perlu pekerjaan.
Kalau aku cari Tuhan, untungnya apa? Kalau ini aku bekerja, pasti dapat duit. Nah, ini yang akhirnya membuat manusia itu susah, atau kita orang Kristen ini susah untuk tinggal di dalam Kristus. Nah, itu sebabnya untuk supaya Anda dan saya itu bisa tinggal di dalam Kristus, ya kita perlu latihan. Latihan dalam arti bagaimana itu? Itulah kita perlu yang namanya mendisiplin diri di dalam doa dan firman. Karena Anda dan saya mesti mengerti satu kebenaran. Segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia itu selalu di alam roh terlebih dahulu. Ya. Anda dan saya tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di depanmu. Tapi Tuhan bisa memprediksi itu. Di depanmu ada celaka atau tidak. Nah, itu sebabnya kenapa kita perlu tinggal di dalam Kristus, supaya ada perlindungan, pemeliharaan, penjagaan dari Tuhan. Kalau coba Anda bayangkan saja ya. Ini rata-rata Anda hari ini datang ke sini naiknya motor. Saya mau tanya, kalau Tuhan gak kasih perlindungannya diambil sama Tuhan, Anda bayangkan, ngeri gak ada naik motor? Halo? Coba hari ini Tuhan ambil tuh perlindungan. Dah, aku gak mau lindungi kamu. Ada yang masih berani naik motor? Ya, saya pernah kemarin kecelakaan di sini. Itu kalau Tuhan tak lindungi, mati saya, satu keluarga. Tuhan masih melindungi, sehingga kami masih bisa melayani. Tapi coba kalau perlindungan itu diangkat. Saya pernah lagi perjalanan mau menuju ke daerah Sanggau, ya, daerah Semadu sana. Dalam perjalanan saya waktu itu lewat Ngabang, saya mau ke daerah Kabupaten Salatiga, ya, mobil saya terbalik, semua bilang gini, ini pasti mati. Tapi karena dilindungi, saya sampai hari masih hidup, tanpa luka sedikit pun. Coba kalau nggak ada perlindungan Tuhan. Saya pernah habis pelayanan di Ponti, pulang sama sekeluarga di dekat Anjungan, di dekat Segedong itu ada kuburan. Di mobil depan saya itu berhenti mendadak, di sini berhenti juga. Saya kaget, saya ambil ke kanan, untung dari depan tidak ada mobil. Dalam perlindungan Tuhan, tapi tetap nabrak. Dalam perlindungan Tuhan. Kalau enggak, di depan ada mobil, berhadapan dengan mobil, dah mati. Nah, saya mau membuka satu kesadaran buat kita semua loh. Betapa kita tuh butuh Tuhan. Dalam pekerjaanmu, kalau Tuhan tutup jalan, kira-kira pekerjaan bisa berhasil enggak? Saya pernah ketemu sama orang jemaat, saya tanya, Pak, bagaimana kabar pekerjaannya apa, Pak? Pak, susah, Pak. Loh, kenapa susah? Jalannya ditutup semua. Loh, kok ditutup, kenapa? Saya pakai jalan yang terang sama jalan yang gelap, dua-duanya ditutup. Pusing saya, Pak. Melarat. Anda hari ini bisa bekerja, itu karena Tuhan buka jalan. Coba kalau udah tutup jalan, bosmu mulai tidak suka sama kamu, mulai jengkel dengan apa yang kamu kerjakan, tidak puas, out gitu. Makanya dalam segala sesuatu kita butuh Tuhan. Amin. Ini kita perlu sadar dulu. Kalau Anda nggak sadar, susah. Saya ingin menyadarkan setiap kita bahwa betapa pentingnya Tuhan itu dalam hidup kita. Orang bilang, saya nggak butuh Tuhan. Coba kita cek, Anda hari ini bisa bernafas. Berapa banyak orang di rumah sakit ICU,
pakai oksigen, harus dibantu pernafasannya. 1 kali nafas, 1 kali di ICU, di ruangan itu 1 hari pakai alat semuanya, sekali nafas 5 juta. Bayangkan, hari ini kita sehat sempurna. Nah, berarti kita mesti sadar kita butuh Tuhan. Nah sekarang ketika kita sadar kita butuh Tuhan, Tuhan cuma minta satu, tinggal di dalam Kristus. Nah bagaimana caranya kita tinggal di dalam Kristus? Simple. Tuhan gak minta yang aneh-aneh. Tuhan cuma minta begini, yuk kamu miliki yang namanya bergaul karib dengan aku, bergaul karib dengan Tuhan. Melalui apa? Doamu, melalui pembacaan dan perenungan firman. Itu toh. Gitu aja Pak, iya. Mudah kah Pak? Iya mudah. Tapi berapa banyak orang bisa melakukan? Halo? Berapa banyak Anda bisa melakukan? Coba 1 minggu ini aja coba. Berapa banyak Anda yang konsisten setiap hari meluangkan waktu minimal 1 jam? Kalau ditanya, coba jujur, siapa aja? Angkat tangan. 1, 2, 3. Yang lain mana? Kalau ditanya susah enggak melakukan itu? Susah, dagingnya enggak suka. Tapi hari ini kita mau belajar. Ketika Anda tinggal di dalam Kristus, ketika Anda mulai berdoa dengan firman Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di situ? Ya. Nah, hari ini kita mau belajar ya tentang seorang pribadi yang bernama Elia. Saya suka dengan Elia ini, memang ini nabi spektakuler. Dan kita mau belajar dari seorang nabi Elia ya, ketika dia berdoa. Seringkali kita menganggap doa itu apa sih? Kenapa toh kita mesti berdoa? Ya. Kenapa toh kita perlu firman Tuhan? Ternyata ini sesuatu yang dahsyat. Firman dan doa. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-41 sampai yang ke-45, saya ceritakan dulu kisahnya. Hari itu ada kelaparan ya, di negeri Israel. Karena Elia bernubuat, berkata bahwa akan ada masa kekeringan, Tuhan yang suruh. Dan situ mereka mulai mengalami masa kekeringan. Nah, dalam masa kekeringan itu ya, Ahab ini, raja Israel ini menyalahkan Elia. Hari itu ditantang sama Elia. Kalau memang nabimu Allah, yang kamu sembah itu Allah, coba yuk bertanding. Lah hari itu bertanding. Ahab raja Israel ini mengerahkan nabi-nabinya. Ya, mengerahkan nabi-nabinya. Dan nabi-nabi itu banyak ya. Dan pertandingannya begini. Kamu serahkan ya, kita persembahkan persembahan kambing domba, potong-potong, tapi tidak boleh dipasang api. Nah, Tuhan yang menjawab dengan api, itulah Tuhan. Hari itu
Elia berkata gini, karena aku satu orang, kamu banyak, berarti kamu dulu yang mulai. Hari itu mereka mulai ya berdoa. Ya. Mereka mulai nabi-nabi Baal ini mulai berdoa, dia mulai pakai caranya mereka. Sampai noreh-noreh diri, mereka sampai bikin ritual, sampai pada kerasukan. Sampai siang hari Elianya ngejek, itu mungkin Allahmu lagi tidur atau lagi kemana, punya kepentingan apa. Mereka semakin semangat, malah kerasukan. Tapi ketika kerasukan gak terjadi apa-apa. Setelah selesai, oke, kamu sudah selesai ya, sekarang gantian saya. Ini Nabi Elianya, dia bikin parit di sekitar persembahan, dia pasang batu-batu untuk mezbah. Hari itu dia berdoa, Tuhan, Engkaulah Allah, Kau yang menjawab dengan api. Langsung langsung korban itu dibakar dengan api yang dari langit. Disitulah mereka orang Israel berkata, Tuhanlah Allah, Tuhannya Elia. Artinya akhirnya mereka sadar, mereka tahu, dan akhirnya nabi-nabi Baal ini dibunuh. Setelah dibunuh, ya Elia katakan, tangkap itu nabi-nabi Baal supaya dibunuh, jangan seorang pun yang luput. Setelah dibunuh, Elia berkata begini kepada Ahab, pergilah, makanlah, minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Waktu saya coba baca ayat ini bicara tentang apa sih? Ternyata beginilah, segala sesuatu dalam diri kita terjadi hal-hal yang kenapa Tuhan tidak menjawab, kenapa hidupmu ini kok mengalami satu gangguan. Ketika saya coba selidiki ini, kenapa ya terjadi begitu? Kenapa kok habis ngalahkan Baal, baru Tuhan menurunkan hujan? Ternyata begini, dalam hidup kita ini ada pengaruh yang namanya roh, kuasa-kuasa iblis. Kenapa kuasa-kuasa itu bekerja di dalam hidup kita? Karena hidup kita ini tidak benar. Sehingga ketika hidup kita tidak benar, roh itu bekerja, itu membuat apa yang kamu lakukan Tuhan tidak memberkati. Seringkali hidup kita ini kita bertanya, kenapa ya Tuhan hidupku kok begini? Kenapa ya Tuhan kok susah hidupnya? Kok aku ngalami perkara begini, itu seperti lingkaran setan. Kenapa bisa begitu? Karena hidupmu ini tidak benar di hadapan Allah, sehingga membuat iblis punya kesempatan. Sehingga banyak orang seringkali tidak sadar, tidak menyadari, bukan tidak sadar tapi tidak menyadari. Makanya seringkali banyak orang tuh sadar butuh Tuhan, tapi tidak mau benar. Dia tahu kalau aku mau diberkati ya aku mesti benar, sadar. Tapi tidak punya kekuatan di situ. Kenapa? Karena masih nyaman dengan yang nggak benar ini. Maka dari itu bagaimana caranya supaya Anda dan saya bisa terlepas? Ya kamu mesti sadari, singkirkan yang gak benar ini. Caranya gimana? Persembahkan dirimu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan itu bekerja dalam dirimu. Caranya bagaimana? Mulai Anda membaca, merenungkan firman Tuhan, mulai kita berdoa. Dengan cara apa? Pasti Anda harus mengakui dosa-dosamu, memohon pengampunan kepada Tuhan, supaya Tuhan itu berkarya dalam hidupmu ini seperti api, membereskan hidupmu. Api itu tujuannya itu apa toh? Membereskan hati. Makanya kalau emas itu mau dimurnikan, dia dengan api. Apinya untuk apa? Untuk menyingkirkan sampah-sampah logam.
hidup kita juga sama. Kenapa Anda dan saya perlu firman? Firman itu untuk menyingkapkan, untuk menyadarkan. Ini loh, yang benar begini loh. Doa itu seperti jalan. Kita disingkapkan, waktu kita berdoa, Tuhan kasih jalan. Caranya beginilah. Nah, banyak orang seringkali, kenapa dia tidak menemukan jalan? Kenapa dia tidak bisa tersingkap sesuatu yang apa toh penyebabnya? Karena dia nggak mau baca firman. Karena dia nggak mau berdoa. Jadi ketika Anda membaca firman, merenungkan firman, Anda berdoa. Ketika Anda baca ini, ada diterang ini di situ. Waktu Anda berdoa, Tuhan memberikan jalan ini loh, jalannya ini, caranya. Seperti Yakub, waktu dia mau bertemu Esau, Tuhan berkata, pulang, kembali ke tanahmu. Dia melihat malaikat, waktu perjalanan dia lihat malaikat turun naik. Tapi anehnya dia takut. Kenapa dia takut? Karena belum diberitahu caranya. Sehingga dia pakai kekuatannya sendiri, dia kirim dulu istrinya, gundiknya, semuanya untuk berhadapan dengan Esau. Dia sendirian di sungai Yabok. Apa yang dilakukan? Doa. Ketika dia doa, Tuhan memberikan yang namanya kekuatan. Sehingga dia berani menemui kakaknya Esau, abangnya. Dan dia tahu caranya. Bagaimana caranya saya bisa melunakkan hati abang saya? Di situ dia merendahkan hatinya, dirinya di hadapan kakaknya. Dia mulai mengakui kesalahannya. Dan di situ Tuhan memperdamaikan mereka. Jadi betapa pentingnya kita ini tinggal di dalam Kristus. Bagaimana caranya? Itu firman dan doa. Seringkali orang menganggap ini sesuatu hal yang buat apa toh? Padahal ketika kita memiliki firman, kita memiliki doa di situ kita diterangi, kita diberi yang namanya rahasia, dan di situ kita diberikan jalan. Ya, seringkali kenapa kadang-kadang saya lihat orang melakukan usaha, kenapa kok susah? Padahal saya udah giat, saya udah ulet, saya sudah ini dan itu, tapi kenapa kok masih gagal? Kenapa? Karena Tuhan tidak menyingkapkan rahasia. Saya kadang-kadang lihat kesaksian, ya, ada orang keluar dari penjara, lalu dia keluar dari penjara bingung mau kerja apa. Dia mulai datang sama Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, baca firman, berdoa. Dalam tertentu mendadak Tuhan singkapkan, mulai dipertemukan dengan orang-orang tertentu yang mendadak bisa nolong dia, sehingga usahanya apa yang dia mulai usaha rintis mulai diangkat sama Tuhan. Nah ini perlu apa? Perlu pertolongan Tuhan. Makanya hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya ke dalam hidupnya, dialirkan kepada siapa? Tuhan mau mengalirkan di situ. Makanya kita ini kenapa perlu yang namanya firman, perlu yang namanya doa. Untuk supaya Tuhan itu memberikan petunjuk, supaya Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat. Ya. Nah, tapi doa itu, firman itu mesti kita lakukan dengan konsisten. Jangan hanya sedikit, setengah-setengah, tengah jalan berhenti. Jangan, Anda masih konsisten. Apa yang dilakukan oleh Elia pada waktu dia minta hujan? Ya, ayat 42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Apa yang dilakukan Elia? Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, konsisten. Makanya betapa pentingnya kita berdoa. Betapa pentingnya kita itu
membutuhkan firman Tuhan sebagai petunjuk kita. Doa supaya kita punya hikmat untuk melakukan itu. Kenapa? Karena kita tahu hidupmu itu Tuhan yang atur. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Ya, hari ini yang belum dapat pasangan hidup, Anda pasti kepinginnya dapat pasangan hidup yang takut Tuhan. Kalau perempuan ya kepinginnya yang baik, yang setia, mungkin yang mapan. Kalau yang perempuan, yang laki pinginnya dapatnya ya pasangan hidup ya wanita yang baik, yang setia, yang takut Tuhan, betul ya? Tapi bagaimana Anda mau mencari itu? Dunia ini, Kalbar ini penduduknya kan berapa juta orang. Anggap aja perempuan atau laki 500.000. Gimana Anda mau cari yang begitu? Kalau Tuhan tidak mempertemukan. Ya mungkin yang suami istri pingin supaya suaminya berubah. Siapa yang pegang hati manusia? Ya, Anda yang mungkin suami ingin istrimu berubah, apa yang kamu rindukan. Tapi bagaimana? Siapa yang bisa pegang hati orang? Tuhan. Nah itu sebabnya kenapa firman dan doa itu sangat penting dalam segala hal. Kadang-kadang orang meremehkan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Kita berpikir gini, hasilnya apa? Hasilnya itu berguna dalam segala hal. Itulah sebabnya kenapa Anda mesti konsisten. Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan karena kita butuh Tuhan. Coba sekarang Anda ya dalam pekerjaanmu, dalam apapun yang kamu kerjakan, kalau Tuhan enggak memberkati, apa berhasil? Ya, Anda yang bekerja mungkin, kalau Tuhan tidak mempertemukan dengan orang yang tepat, apakah berhasil? Tapi seringkali ketika kita ini mendapatkan sesuatu, kita berpuas diri dengan apa yang kita dapatkan. Baru istilahnya berkat sedikit kita berpuas diri, melupakan Tuhan. Saya kadang-kadang sedih. Ya ini kami juga melayani anak-anak youth yang sudah mulai masa-masa mau kerja, sudah mulai lama kerja sana. Ada orang udah setia dapat kerja demi bekerja, tidak lagi mau beribadah. Saya kadang-kadang berpikir, apakah saya salah suruh orang untuk beribadah? Tapi kalau saya lihat firman Tuhan, ibadah itu mutlak. Kuduskanlah hari Sabat. Tapi kalau ditanya, loh Bapak, memangnya kalau saya ibadah, terus nanti kalau saya dikeluarkan dari pekerjaan, bertanggung jawabkah, beranikah? Ya saya juga tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi yang pasti saya percaya Tuhan kita dahsyat. Ya, kadang-kadang saya kalau lihat, maaf kata, orang Muslim itu walaupun setiap hari itu mesti jam 11, jam 12 doa. Waktu Jumatan doa. Kita orang Kristen kadang-kadang kalau disuruh bosnya masuk hari Minggu, tidak berani ngomong, bos saya mau ibadah dulu, tidak berani. Saya kadang-kadang tanya, kenapa kamu nggak mau izin? Itu kan hak asasi kita. Tak enak lah, nanti kalau saya dipecat bagaimana? Ini jadi problem. Kenapa begitu? Karena merasa bahwa Tuhan itu bisa dinomorkan sekian. Nah saya mau katakan, coba hari ini kalau Anda ditutup jalan, nggak ada yang bisa buka jalan. Nah itu sebabnya kenapa kita itu butuh sekali dalam kehidupan kita tuh, kehidupan doa, kehidupan dalam firman Tuhan itu penting. Nah seringkali orang itu ingin mendapatkan hasil yang akhirnya
membuat dia untuk berhenti berdoa, berhenti baca firman. Kenapa? Karena dia melihat hasil. Kok aku udah berdoa, aku sudah sudah baca firman, kok nggak ada hasil ya? Nah ini kesalahan kita orang Kristen. Anda berdoa, Anda baca firman, merenungkan firman, bukan untuk sesuatu hasil, tapi karena Anda merindukan Tuhan. Ini loh, kalau kita coba perhatikan, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Artinya begini, saya kalau mau mengalirkan, misalnya ini saya ya, mengalirkan berkat, itu kan tergantung saya. Misalnya ini ada Erino, ada Niko, ada Fabian. Ya dua-duanya datang sama saya karena kepingin berkat. Tapi yang saya kasih berkat yang mana? Dari 3 orang ini, pasti salah satu dari mereka yang bisa menyenangkan hati saya dong. Yang saya tahu dia tulus, dia mau menyenangkan. Apapun kalau misalnya disuruh dia nggak ngomel, tetap lakukan, betul enggak? Ini Pak Tap ini punya pegawai. Kalau punya pegawai mau kasih berkat tapi disuruh ngomel. Apa-apa sumut-sumut. Sedikit-sedikit ngeluh. Dikasih berkat nggak bisa. Nah seringkali kita merindukan berkat dari Tuhan. Kita kepingin, Tuhan tolong pertemukan aku dengan orang-orang yang tepat, berkati aku. Tapi dalam hidupmu disuruh berdoa, kamu doa pun dengan hati yang males-males. Baca firman pun terpaksa. Akhirnya Tuhan, aduh, nggak bisa ini. Ya, kita ini mesti melakukan segala sesuatu itu dengan tujuan, Tuhan aku mau nyenengkan hatimu. Baca firman pun lakukan dengan semangat. Doa pun lakukan dengan semangat. Ada hasil, tidak ada hasil, no problem. Karena bagi saya yang penting hati Tuhan disenangkan di situ. Nah itu yang kita mesti lakukan. Tapi banyak orang nggak mau lakukan itu. Tapi menuntut sesuatu dari Tuhan. Nggak bisa. Nah dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar konsisten. Jadi saya mau mengajak setiap kita, yuk. Bukan hanya jadi orang Kristen yang hanya sekedar Anda jadi orang Kristen. Tapi kita mau menggerakkan hatinya Tuhan itu. Seperti di dalam Alkitab ini ada Abraham, ada Nuh, ada Yusuf, ada Daniel, ada Daud. Itu orang-orang yang menggerakkan hatinya Tuhan. Sehingga Tuhan itu tertarik. Bayangin kalau penguasa ini gubernur tertarik sama Anda. Waduh, proyek apapun dikasih. Tapi coba kalau Allah semesta alam tertarik sama kamu. Apapun yang kamu kerjakan Tuhan bisa buat berhasil. Amin. Mau berhasil? Mau berhasil? Semua orang waktunya mau berhasil? Mau. Yang nggak mau berhasil ada? Semua orang pasti mau berhasil. Semua orang pasti mau hidupnya beruntung. Saya katakan keberuntungan, keberhasilan itu di tanganmu betul, tapi juga di tangan Tuhan. Di tangan orang lain enggak. Karena apa? Orang lain itu pendukung. Di tanganmu ya, dan di tangan Tuhan. Kalau di tanganmu kamu berjuang dengan kekuatanmu, bisa nggak berhasil? Kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak bisa. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, cari Tuhan. Supaya Tuhan membuat Anda dan saya berhasil. Caranya gimana? Taat. Mulai belajar untuk setia sama Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Usaha untuk rohani. Dalam jasmanimu kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jangan kerjakan setengah-setengah. Kerjakan segala sesuatu dalam pekerjaanmu seperti untuk Tuhan. Karena hidupmu untuk Tuhan. Nah saya yakin
Anda pasti nanti diberi jalan sama Tuhan. Nah seringkali kelirunya orang Kristen begini, sungguh-sungguh sama Tuhan, doa sungguh-sungguh. Tapi ketika dalam kehidupan realita pekerjaan apa enggak sungguh-sungguh. Lakukannya ngomel, lakukannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan nggak bisa memberkati orang seperti itu. Tuhan maunya gini, lakukan segala sesuatu seperti itu Tuhan. Kamu sungguh-sungguh berdoa itu udah bagus. Kamu melakukan sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, itu sudah nilai plus. Nah sekarang dalam kehidupan nyatamu bagaimana nih? Nah, dalam kehidupan nyata kalau kamu sekolah, ya sekolahlah dengan sungguh-sungguh. Supaya kamu bisa melakukan itu untuk Tuhan. Jadi kamu jadi orang yang terbaik gitu, melakukan dengan terbaik. Walaupun mungkin hasilnya nggak terbaik, tapi paling tidak dalam prosesnya kamu terbaik. Dalam pekerjaan juga sama, kamu masih lakukan yang terbaik. Walaupun mungkin sudah lakukan terbaik, tapi hasilnya kok nggak bisa terbaik. Ya belajar, aku mau yang terbaik. Nah, saya percaya ya nanti Tuhan yang akan menolong, membukakan jalan di mana tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya mau menyembah kepada Tuhan. Kita mau belajar. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu. Kalau kamu mau berdiri, kalau kamu mau angkat tangan, mau berlutut, ya. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari katakan dengan segenap hatimu, kami memuji, kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yes, kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Biar musik saja. Saya mau katakan, apapun permasalahanmu, ada perkara-perkara yang kamu gak bisa selesaikan, kamu perlu Tuhan untuk menyelesaikan itu. Di dalam Mazmur katakan, Tuhan yang menyelesaikannya bagiku. Mungkin kamu bisa selesaikan tapi gak sempurna, karena hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan dengan sempurna. Saya teringat dengan Yosafat ketika dia harus berperang menghadapi satu musuh yang hebat hari itu. Ketika mereka berdoa puasa, ada seorang nabi berdiri berkata, Tuhan akan menyerahkan bangsa itu kepada tanganmu. Akhirnya diberi hikmat untuk mereka memuji Tuhan. Jadi waktu mereka berperang, mereka datang memain musik, puji-pujian, mereka mulai menyanyi. Ya, katakan sebab Tuhan baik, bahwasanya itu selama-lamanya. Pada waktu mereka menyanyi, Tuhan berperang bagi mereka, dan pada akhirnya musuh itu dikalahkan dengan caranya Tuhan. Suatu ketika Paulus dan Silas dimasukkan penjara, dia dibelenggu tangannya. Pada waktu tangannya dibelenggu, mereka berdua, kaki tangan dibelenggu, mereka nyembah, mereka menyanyi. Dan di situ belenggu itu terlepas. Mungkin dalam hidupmu banyak perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang mustahil untuk kamu bisa selesaikan. Keberkatan yang kau Tuhan yang bisa selesaikan. Tapi bagaimana caranya? Hari ini kita mau nyembah Tuhan, nyanyi itu kepada Tuhan, untuk menyenangkan hatinya, untuk menggerakkan kuasa Allah dalam hidupmu. Mari, saya mau mengajak setiap kita, bukan hanya menyanyi, sekedar menyanyi, tapi menyanyi dengan hatimu, menyanyi dengan penyembahan. Saya percaya ketika kita menyanyi dengan menyembah Dia, maka sorga bergetar mendengar suara nyanyian kita. Mari, setiap kita nyanyikan dengan segenap hati. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan,
Yes, Roh Kudus. Yes, bergerak di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kami memuji, kami memuji. Mari angkat suaramu. Apapun pergumulanmu, nyanyi kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yes, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, oh Rabba Shalom. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Yes. Oh Rabba Shalom. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Yes, memuji kebesaran-Mu. Oh Rabba Shalom. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan, sembah Dia. Oh, Rabasyada Ramanaya Ramase. Oh, Ramababa ya Ramase. Oh, Kau menjamah setiap kami. Irabasyada Rabababa. Irabaya Rabasyada Rabababa. Iramana Rabase Gereda Rabaso. Iramana Rabaya Rabasada Rabababa. Yes. Iramana Rabasyada Rabababa. Urabaya Rabasada Rabababa. Ada terobosan di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Oh Rabasyada Rabaya Rabase. Rabasyada Ramana Rabaya Rabasada Irabaya Rabashegere. Ora manara masyada rababa.
Yes. Ida daraboto korede gese daramana ya rabasa darababa baba baba. Ire darabasha darababa baba 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 baba. Irama ya rabasa darababa baba baba. Ira darabase. Sadara baba 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 ya rabash. Sadara malala ya rabasadara baso. Ya ramana ramashadara baba 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 baba. Kita bayar rabasadara bas. Ira bala 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 bala. Shekira baba baba baba. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya bagi orang yang percaya kepadamu tidak ada yang mustahil. Sadara baba 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 baba. Ya Rabba sadara baba 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 baba. Oh Rabba Rabba sadara baba ya Rabba sadara. Ya Rabasyadara Baba. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami berdoa, mujizat terjadi dalam hidup kami. Setiap jalan yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya ada pemulihan, ada kelepasan, ada penghiburan, ada damai sejahtera dan sukacita yang memerintah atas hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala ikatan-ikatan dosa terlepas dalam nama Yesus Kristus. Oh Ramasyadara Basadara Basada. Oh Roboto Korene Kirabaya Rabase. Biar kuasa-Mu bergerak di tengah-tengah kami. Yang lemah Tuhan Kau kuatkan saat ini dalam nama Yesus Kristus. Ya Ramasyadara Baba 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 Ya Rabase. Kina Ramaso. Mari taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Biar kuasa Tuhan itu mengalir dalam hidupmu. Yes, sekira baba ya naraba ya baba baba. Ya baba apimu Tuhan. Fire ya rabasyadara baba. Oh Rabasyadara mana ya Rabasyadara baba. Oh Robotaka ya Rabaseke. Oh Rabaya Rabasyadara baba. Yes. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu, mengalir, bergerak di tengah-tengah kami. Syadara baba ya Roh Kudus Kau bergerak di tengah-tengah kami. Yes. Kira baba. Alami saat ini dalam nama Yesus. Ramaya Rabashe, kekuatan yang baru, penghiburan Tuhan turun atasmu. Rabasyadara baba. Rabashe.
Syagara bala bala bala. Syagara bala 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 bala. Ira ba 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 ba. Sadara mana la ya rama sadara ba ba ba. Ora bala 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 bala. Ya rama sadara ba ba ba. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ora basyadara. Haleluya. Inara masadara bapa 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 bapa. Irada rasadara masih. Yes. Kasih-Mu mengalir tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Ora basyadara wasih. Yes. Ora basyadara wasih. Kidara baba baba baba. Ya nara masyadara wasih rapaso. Yes. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk waktu kami bisa berikan kepada Engkau di dalam penyembahan kami. Karena ketika kami di dalam hadirat-Mu, kami tahu itu tempat yang paling indah, di mana kami bisa meletakkan segala pikiran dan perasaan kami di bawah kaki-Mu, di mana kami bisa terlepas dari segala permasalahan-permasalahan yang ada untuk diserahkan kepada Engkau. Kami percaya ketika kami menyerahkan itu ke dalam tangan-Mu, kami percaya Engkau akan bergerak, bertindak bagi kami untuk menyelesaikannya bagi kami. Sehingga kami berkata, bersama dengan Allahku, aku mampu menghadapi gerombolan. Bersama dengan Allahku, aku mampu melompati tembok. Bersama dengan Allahku, aku sanggup menyelesaikan perkara-perkara yang sulit. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah kami. Kami percaya Tuhan, setiap langkah kami ketika kami menyembah ada mujizat. Kami percaya setiap langkah kami ketika kami menyembah ada kuasa yang mengalir. Dan setiap langkah kami percaya ada Tuhan yang bersama kami. Sehingga kami berkata, kami tidak goyah. Karena Tuhan yang menopang hidup kami. Jika kami berkata, hati kami bersukacita, jiwa kami bersorak-sorai, dan tubuh kami akan diam dengan tentram. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.